pada wakil rakyat. Tapi kapan wakil rakyat terakhir kali membela rakyat? Kapan terakhir kalinya? Sejak tahun 2008, rakyat Indonesia meminta agar para koruptor itu dimiskinkan. Itu permintaan rakyat. Tapi sampai detik ini, jangankan diwujudkan, dibahas dalam sidang aja nggak pernah. Lalu apa yang dibahas dalam rapat-rapat DPR itu? Nggak ada. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon maaf ya, rakyat itu bikin gerakan-gerakan, ada meme dibikin lucu-lucuan untuk mengkritik pemerintah, ada gerakan sopir truk, bendera merah putih, sementara waktu diganti jadi bendera One Piece dan sebagainya. Itu adalah bentuk komplain kami, protes kami. Karena kami nggak tahu lagi kamu harus ngomong ke siapa, dengan penderitaan yang besar, dengan kerutan yang memusingkan ini, dengan masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Kami mau lapor sama siapa? Itu nggak ada, kami itu nggak ada corongnya sama sekali Pak. Makanya tolong dengarkan, dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat Pak. Turun Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Itu di atas kertas Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun Pak, please turun. Kami itu bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami itu minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi coba sekarang udah mah kami tuh hidup dalam kesusahan, dalam berbagai dimensi, kemudian kami tuh gak tahu kami harus lapor ke siapa, gak ada penyalurannya. Kemudian kami melihat setiap hari bahwa pejabat-pejabat itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Kemarin PPATK mengeluarkan sebuah aturan yang, ya ampun, ini bukan hanya konyol, ini benar-benar darurat. Jadi ceritanya, ini ceritanya ya, PPATK menemukan sebuah indikasi bahwa orang-orang di Indonesia yang mendapatkan bansos itu malah menggunakannya untuk judi online. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah bukannya menangkap raja judi online itu, bukannya memberantas pusat dari judi online itu, bukan. Walaupun mungkin mereka tahu, bukan itu. Tapi mereka malah memblokir rekening rakyat. Dan akibatnya apa? Penarikan uang dari bank besar-besaran. Ini adalah awal mula dari krisis ekonomi. Yunani pernah mengalaminya, Amerika Serikat pernah mengalaminya, bahwa ketika rakyat berbondong-bondong ngambil uang cash dari bank karena ketidakpercayaan mereka pada lembaga dan institusi keuangan negara, maka disitulah gerbang untuk masuk ke zona krisis ekonomi. Itu mau dibuka. Gerbang krisis ekonomi itu mau dibuka sama PPATK. Hanya gara-gara apa? Biar nggak ada yang judol. Judol itu tangkap orangnya, Pak. Bukan rekening rakyat yang... Jadi rakyat itu nggak bisa percaya sama pemerintah karena mereka tuh bikin kebijakan tuh yang aneh-aneh gitu, yang menyimpang, secara logika itu menyimpang gitu.